Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Suhaila Fitriadin di channel ini. Di materi kali ini saya akan membahas tentang psikologi sastra. Apa itu psikologi sastra? Psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam penganalisisan sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut, baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Dengan dipusatkannya perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Istilah psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua adalah studi proses kreatif. Yang ketiga, studi psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang keempat, mempelajari dampak sastra pada pembaca atau psikologi pembaca. Psikologi sastra tidak bermaksud untuk memecahkan masalah-masalah psikologis praktis secara definitif. Menurut Nyoman Kutaratna, tujuan psikologi sastra yaitu memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada ID atau Das Ich. ID merupakan sisi kepribadian kita yang gelap dan tidak dapat ditelusuri. ID berisi energi yang diperolehnya dari naluri, tetapi tidak teratur dan tidak menghasilkan kemauan kolektif, tetapi hanyalah untuk mencapai kepuasan atau kebutuhan naluriah yang menjadi pokok perhatian dan prinsip pencarian kesenangan. Yang kedua ada ego atau Das Ich. ego adalah satu-satunya wilayah jiwa yang berhubungan dengan realitas. Ego adalah bagian pikiran yang mewakili alam bawah sadar. Ego bekerja menggunakan proses sekunder, yaitu pertimbangan, akal sehat, dan kekuatan untuk menunda respon spontan atas rangsangan luar atau terhadap desakan naluriah dari dalam. Dan yang ketiga ada superego atau Das Überich. superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai atau aturan yang bersifat evaluatif atau menyangkut baik dan buruk. Superego bagian dari jiwa manusia yang dihasilkan dalam menanggapi pengaruh orang tua, guru, dan figur-figur otoritas lainnya pada masa kanak-kanak. Superego berbeda dengan ego dalam satu sisi yang penting. Dia tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Karena itu, dia tidak realistik dalam tuntutan-tuntutannya akan kesempurnaan. Selanjutnya pada materi ini saya akan menganalisis novel berjudul Pasun Jiwa karya Oki Madasari. Ada kutipan ID dalam novel Pasun Jiwa tokoh utama dari Sasana. Pada kutipan berikut menandakan adanya ID yang melekat pada tokoh Sasana. ID yang terdapat pada tokoh Sasana ini muncul secara alamiah karena adanya dorongan dari insting dan juga impuls bahwa yang menggerakkan Sasana bergoyang adalah insting yang berawal pada saat berada di antara orang-orang yang bergoyang. Adapun kutipan ego dalam kutipan tersebut yang menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh Sasana. Ego yang ada pada Sasana tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, atau kenikmatan sesaat dengan memprioritaskan kebutuhannya saja. Sangat jelas ego pada kutipan tersebut bahwa tokoh Sasana bergoyang hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sesaat. Adapun kutipan superego yang terdapat dalam novel ini dari tokoh Sasana. Pada kutipan tersebut terdapat superego pada tokoh Sasana terdapat pada kalimat, "Malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usiaku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya, meski aku harus menanggung akibatnya." Terdapat nilai-nilai moral yang baik ataupun yang buruk, karena Sasana menyadari dan tidak menyesal atas kejadian itu. Bahkan Sasana juga harus menanggung akibatnya dari kesenangan yang ia lakukan. Sekian pembahasan materi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.